Podcast main di kosan aja yuk. Oh gitu. Gua nggak tahu nadanya. Nadanya sih bebas, lu mau main di kosan aja yuk atau main di kosan aja yuk, bisa gitu, boleh. Kayaknya agak beda arti ya kalau gitu. Iya, tergantung intonasinya aja lu mau kayak gimana gitu ya kan. Tergantung sama siapa dulu kan, ngomong main di kosan aja yuk. Nah, main di kosan yuk. Fikri Ardiansyah. Pakai nama gue. Apalagi kan, apalagi kan. Baru udah lama gak ketemu ya? Iya. Lama banget sih lu. Terakhir waktu masih tinggal di Harvest lu. Gua sama Andre main ke rumah lu kan ya? Iya, waktu itu bulan apa ya? Juli ya kayaknya ya, 2020 ya. 2020 emang? Iya. 2020 sekarang 2021. Udah PSBB ya? Waktu itu ya? Udah pandemi kan. Udah pandemi. Oh iya, makanya lo pulang kan? Karena gue balik. Kalau nggak pandemi mungkin gue nggak bisa ketemu sama lu waktu itu ya kan. Iya sih bro. Emang kalau nggak pandemi lo di mana? Iya biasa lah, nyelam bos, nyelam. Sambil nyelam minum air enggak? Kembung. Bakar dulu. Bakar dulu, boleh. Minum. Minum. Mau korek dong, korek gua nggak nyala nih. Balik. Oh, balik. Oh, kebalik. Koreknya. Guyon. Bukan rokoknya, koreknya. Ini masih lucu ya. Masih. Lu ngomong apa? Masih lah. Gigit ya. Bro, lu di kapal. Tuh, di kapal. Kerja di kapal. 3 tahun, 4 tahun. Gua mulai itu 2014, ingat banget 2014 bulan Oktober pertama kali gua berangkat waktu itu. 2014 berarti lu terakhir 2020. 6 tahun dong berarti lu. 5. Harusnya kemarin itu trip gue yang ke-6 gitu kan. Cuma karena pandemi gue baru 3 bulan waktu itu. 3 bulan di kapal kan. Terus karena pandemi ya udah semua kru dipulangin. Semua kru dipulangin. Dari negara mana itu di kapal kan banyak tuh ya kan? Dari betul. Indonesia, dari Pokoknya dari segala campur. macam, campur semua ada gitu kan. Kebetulan kan kapal gue itu kan kapal penumpang ya. Kapal penumpang. Jadi ya kayak, dan ya gue sebut aja dia pesiar gitu ya. Gue gak enak nyebutnya, takutnya lu MLM. Kapal pesiar, Ego. Kita pasti bisa. Kita kaya. Lu punya kaki banyak dong berarti. Punya kapal pesiar. gue ngebabu di situ kan. Gabu. Mungkin gue kira lu ikut MLM lu bisa punya kapal pesiar gitu. Kan bisa gitu ya. Jualan madu. Punya kapal pesiar. Aduh, percaya aja lagi. Ya enggak, kita nggak nyalain MLM-nya enggak. Hati lu ngomong. Terus lu dipulangin. Nah, Terakhir lu di mana tuh pas waktu pandemi? pas pandemi itu gue di kapal. Pandemi itu mulai itu tahun berapa sih? 2019 Desember ya? Maret 2020 ya? 2019. Iya. Hah? 2019. 2019 ya? Iya. Iya, 2019. Pokoknya Makanya kan namanya COVID-19. Oh iya, 2019 iya. Mm-mm. Nah, jadi seinget gue itu pokoknya gue 2019 itu Desember gue berangkat tuh. Berangkat kapal, terus berarti Desember, Januari, Februari, Maret itu mulai ini kan, apa tuh mulai berkembang tuh kan Iya, case-case. COVID ya. Oh iya, COVID gitu kan. benar. Lagi ramenya tuh. Terus gue sempat ngeliat sih berita-berita di kapal gitu kan, apaan sih ini COVID-19 gitu kan, apaan, gue nggak percaya. Kayak biasa-biasa kan kita sudah dengar apa kayak virus flu burung ya dulu ya, flu Iya. burung, flu babi segala macem gitu kan, paling sama lah kayak kemarin-kemarin. Nggak taunya makin kesini ngerikan juga ya, karena itu virusnya kayak manusia ke manusia kan, kalau flu burung kan Iya. dari unggas ke Iya. manusia gitu kan. Oh. Makanya kenapa cepet banget gitu kan itu dia naiknya tuh. Nah, gue inget banget waktu itu Maret pertengahan tanggal 15 ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu kapal gue itu lagi 7 hari cruise gitu kan. Cruise apa itu? Cruise tuh gini, jadi misalkan kapal gue mulai dari San Diego nih, ya kan. Nah, San Diego lu tahu? oh ya San Diego lu. Madrid. San Diego. Diego Uno.
Boleh. Menteri. Boleh. Iya kan. Beda, Beda. bukan. Beda. Ini mah Cibubur ya? Iya. Masih San Diego di mana? Tahu nggak lo? Rawalumbu kan? Rawalumbu. San Diego, Amerika. Amerika, California waktu itu. Jadi kalau yang namanya kapal pesiar itu dia disebutnya itu kayak cruise itu kayak dia muter. Jadi dia mulai dari San Diego, besoknya dia dia berlayar lagi ke satu titik ya kan? Iya. Ke satu titik itu ya kayak destinasinya lah gitu kan. Nah itu selama 7 hari, nanti balik lagi ke San Diego. Itu muterin benua Amerika doang berarti? Kalau kemarin itu rute gua tuh dari San Diego, terus hari besoknya gua ke Mazatlan, ada nama kota di Meksiko tuh ya. Itu 1 hari dari San Diego ke Mazatlan. Ntar dari Mazatlan ada lagi pelabuhan di Meksiko namanya Puerto Vallarta gitu Nah kan. itu tuh. Gini aja deh, gini. Nih ya, nih. Puerto Rico. Misalnya dari Priok ya kan, Priok ke Semarang ya kan. Ini podcast. Podcast. Ya gitu deh, pokoknya dari Puerto Vallarta, terus besoknya lagi ada nama pelabuhan di Meksiko juga. Nanti balik lagi tuh hari ke-6 itu kita langsung balik lagi ke San Diego 1 hari itu. Nah, nanti sampai San Diego kita turunin penumpang. Ya kan, turunin penumpang. Nah, di hari itu juga penumpang baru masuk. Itu namanya cruise. Jadi kayak apa ya? Oh, muter lagi gitu. Perputaran gitu ya. Perputaran penumpangnya. Bisa disebut cruise atau voyage, nama kerennya ya. Tuh, Ngerti nggak? gitu. Aduh udah dijelasin. Ngerti. Dikit. Nah, terus waktu itu gua hari ke-6 di cruise gua, chief gua ngabarin kalau kita nanti di San Diego setelah nurunin penumpang kita nggak bisa narik penumpang lagi, nggak bisa naikin penumpang baru lagi. Karena ada gosip itu tuh. Nah, karena Kasus waktu itu COVID. di San Diego itu lagi case-nya lagi naik. Iya, Amerika kan parah kan waktu itu. Lagi breakout lah ibaratnya gitu kan. Jadi lagi case lagi naik. Jadi ya udah. Kita turunin penumpang waktu itu tanggal 15 Maret 2020. Setelah itu udah kapal lepas tali lagi kan. Ya kalau berlabuh kan di tali itu. Ya kan? Ya, Tali kapal. Gitu loh. Ya atau kita sebutnya kalau dock itu ngedok kayak nyandar gitu kan. Pas sudah selesai kita turun penumpang, kapal lepas dari pelabuhan udah. Itu gua inget banget setelah itu cuma ngapung aja di perairan Teluk Meksiko. Dekat sih dari, kan kalau kita lihat peta San Diego itu sama Meksiko itu kan gak jauh ya. Itu ngapung tuh. Enggak, lu ngapung artinya di tengah laut. Iya, tengah laut, kapal nurunin jangkar. Ih gila. Buset. Iya gitu. Selama berapa hari? Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu gue tuh. 2 minggu tanpa kejelasan ya, belum ada kejelasan karena kan dari kantor pusat tempat gua kerja itu dia masih memutuskan maunya gimana nih gitu kan, karena pada saat itu juga kan mulai banyak lockdown ya. Airport lockdown, semua lockdown. Jadi bener-bener chaos banget. Ya udah, jadi kita kayak nunggu kejelasan gimana nih, mau dipulangin atau kita nunggu sampai pandemi ini selesai. Cuma kita nggak tahu pandemi itu selesai kapan kan. Mungkin sampai sekarang masih pandemi. Sampai sekarang udah 2 tahun. Iya. 2 tahun. Ya udah, akhirnya setelah itu baru tuh dapat kabar dari kantor pusat katanya kita mau dipulangin. Nah, tapi lagi dicari cara lain lagi untuk ngulanginnya gimana? Karena di dalam kapal itu kan kurang lebih ada 1000 kru lah gitu. 1000 semua. Kru semua. Krunya Karena kan 1000. banyak, ada yang dari housekeeping, dining room, ABK-nya, kapten oh kapal iya, segala dibagi-bagi macam. ya, Iya, semua dari kapten bagian. sampai anak laundry bawah itu Para pekerja. kurang lebih 1000 orang, dan beda-beda negara kan. Terus mereka lagi mikirin gimana nih caranya mulangin kru-kru ini gitu kan. Setiap negara juga bingung. Nah, iya. Soalnya kan bandara lockdown kan pasti. Yes, betul. Belum boleh Iya, pelabuhan keluar juga negara. lockdown. Terus ya itu cepet lama tuh nggak tahu penjelasannya gimana. Sampai akhirnya dari kantor pusat mutusin untuk kita dipulangkan menggunakan kapal kita sendiri. Kapal pesiar coy. Kapal yang naikin ini. Iya bener. Jadi begini, kan itu di dalam satu kapal itu kru dari berbagai negara tuh, ya kan. Nah, jadi
di tempat gue bekerja pun itu, gue sebutnya ya Holland America Line itu ya, nama perusahaan tempatnya. Dia itu punya armada pada saat itu 12 kapal pesiar ya kan. Nah, jadi sistemnya nanti gini. Jadi ada beberapa kapal ketemu di Teluk Meksiko. Nanti kapal ini semua kru Filipin pulang ke Filipina. Oh, jadi kapal per negara gitu. Tuh, jadi satu kapal itu iya. semua satu negara. Sampai akhirnya kita tuh kayak di Teluk Meksiko tuh kayak jual beli kru gitu, lu sini, lu sini ini ke Indonesia nih, kayak angkot lah nggak angkot di pinggir jalan, ayo komsen Yang searah yang mana nih? Iya bener. Lu searah nih Filipina, Singapura, Indonesia, Ah, gitu. Malaysia searah. Lu gabung deh di kapal ini. Pokoknya gitu. satu kapal tuh harus satu tujuan, satu negara gitu kan. Oh, satu negara. Satu negara. Jadi itu kalau seingat gua kalau nggak salah tanggal 30 April 2020 ya. Nah, itu tuh pertukaran kru sejak sampai akhirnya gua pindah kapal lain yang ke Indonesia gitu. Udah tuh gua di satu kapal itu namanya waktu itu MS Westerdam. Jadi tempat gua kerja itu armada kapalnya nama-namanya nama-nama kota di Belanda. Sungai-sungai di Belanda gitu kan. Karena emang dulunya sejarahnya perusahaan ini tuh punya Belanda gitu kan. Cuma Kayak namanya Holland. Nah, kan namanya Holland America Line gitu. Karena sekarang join sama Amerika. Ya, sekarang dia itu gabung sama Carnival Corporation gitu. Kalau lu pernah tahu, dia itu juga salah satu perusahaan kapal pesiar besar juga punya Amerika gitu. Dia Carnival Corporation tuh perusahaan besar. Dia ada Holland America Line di situ. Dia ada Princess Cruise Line. Ya kalau lu pernah dengar gitu atau pernah lihat Pernah gua denger. Iya kan tour travel gitu Princess Cruise Line. Terus ada Costa gitu kan. Ya itulah beberapa. Ya udah, akhirnya lanjut ya pas itu akhirnya gue udah di satu kapal namanya MS Westerdam. Mulailah kita pulang. Perjalanan itu 1 bulan. Nah, sebelum pulang, Ah. 2 minggu kan lu di tengah laut tuh, di Teluk Meksiko. Mabuk nggak lu? Nah, kapal berhenti doang. Iya kan lu begini-begini. Enggak mabuk lu. Enggak goyang kapal. Kan yang diturunin kan penumpang doang waktu itu, minuman mah nggak diturunin kan? Minuman. Masa nggak mabuk sih ya? Kirain mabuk laut. Iya, maksudnya di tengah laut kan seenggaknya bro. Dingin lagi ya kalau malam ya. Iya, namanya ombak ya kan. Karena Badai lu ngerasain Oh, nggak? kalau badai itu udah biasa. Ngerasainnya udah biasa ya? Gila. Tapi selama ngapung tuh Bang, itu dibayar nggak? Masih. Cuma Tetap masih Tetap masuk di dalam gaji. kapal. Karena masih gua ibaratnya gua masih di situ gitu di Gaji di buta dong lu, perpajakan. nggak kerja. Iya lu. bener bro, itu gue enak banget. Jadi Bayar. begini, selama nunggu kepastian itu kita semua kru-kru itu pindah ke kamar penumpang cuy. Wih. Iya ke kamar penumpang. Iya. Yang ada balkoninya gitu kan. Cuma sendiri-sendiri lagi ya, lebih enak sendiri-sendiri kan. Ada jacuzzi-nya weh. Ada jacuzzi. Wah, jacuzzi. Iya kan. Tidur sendiri ya kan pagi. Nah, karena pada Anjing situ nih minuman nih. apa tuh? Di mana Pak Anjing? Gila, lu beli di mana? Ah, depan. Kopi. Oh, kopi. Lah. Hah, mantap. Anjing enak banget. Nah, Guyon Jadi- aja nih. gue jadi bingung nih sampai mana tuh. Sampai kamar tamu. Oh, kamar tamu sendiri-sendiri kan tuh ya kan. Tapi saat itu juga kita tuh diisolasi gitu. Jadi kita nggak boleh keluar kamar. Jadi aktivitas kita itu emang benar-benar dibatasin. Keluar itu paling cuma boleh makan doang. Makan pun kita di restoran sih. Restoran Tamu juga. yang biasa digunakan tamu. Gede. Enak apa lah gitu kan. Restorannya doang, makanannya memang enggak. Bayar. Iya sih. Makanannya Gratis. gratis. Cuma ambar. Makanannya Yang lihat, tetap, yang lihat. makanannya tetap makanan buat kru, bukan buat tamu. Iya, tahu aja sih lu. Iya kan? Kan gua pernah di kapal loh. Kapal apa? Kapal api. Nih, kapal api. Iya kan? Ya gitu kan. Jadi selama itu kita sendiri diisolasi juga. Jadi pagi itu kita dianterin makanan, diketokin. Kayak nah apa sih tahanan ya? Dor ya kan pagi. Social distancing juga berarti Banget di situ. Banget. Wah, Ada yang kena di dalam? pada saat itu sih nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah sih nggak ada gitu kan. Cuma di kapal lain ada dan ya gue kenal banget itu atasan gue ya dia kena COVID nih.
Kena juga deh. kena COVID di salah satu kapal namanya di MS Zandam ya, buat almarhum namanya Paulit, gue inget banget. Gue beberapa kali pernah kerja bareng dia juga ya kan. Jadi dia kena COVID sampai akhirnya pada saat itu juga karena kapal nggak bisa sandar kan, dia sakit di kapal, terus akhirnya sempat waktu itu dari pihak perusahaan minta tolong ke CDC. Jadi apa ya, kalau CDC itu kayak sini kayak Menteri Kesehatan lah, Kementerian Kesehatan gitu kan. Dia otoritas yang ibaratnya yang bisa mengizinkan kapal ini untuk sandar gitu kan, karena ada yang sakit. Cuma untuk nurunin dia doang Cuma tapi. untuk nurunin si almarhum itu ya kan. Oh, almarhum. Udah almarhum sekarang. Akhirnya dia diturunin waktu itu kapalnya boleh sandar di Florida di Fort Lauderdale namanya. Turun, dia masuk ke rumah sakit, beberapa hari kemudian gue dengar kabar tuh dia udah meninggal Keluarga di Indonesia. di Indonesia. Itu ketahuan kena di mana loh? Kayaknya sih ya, karena COVID itu kan ini ya imun ya, mungkin dia capek gitu kan, capek imunnya melemah, kena lah Banget dia. di tempat yang Nah gitu. Penanganannya juga telat kayaknya. Mungkin karena ya kalau di kapal sama sih kayak di pesawat, jadi ya udaranya di situ-situ aja ya kan. iya. Ya, jadi ya udah gampang kenanya situ. Doi akhirnya meninggal keluarganya. Gue nggak tahu ya pada situ sih, gue dengar keluarganya juga nggak bisa terbang ke Amerika. Iya kan emang nggak boleh kan Nggak waktu itu. boleh. Iya. Kalau yang kena COVID emang nengokin aja nggak boleh kita. Lagi sakit aja nengokin nggak Nah, boleh. terus di makaminya di sana berarti nggak bisa dibawa pulang. Jauh ngelayapnya ya. Yang hidup aja kita kru mau pulang susah, apalagi bawa mayat. Kan tuh bininya kalau pengen ngelayap jauh dong. Amerika dulu. Mau jarah ya? Bikin paspor. Mau kemana bu? Mau ziarah. Iya kan? Ya gitulah. Kesian ya, Bu. Ya, terus sampai apa lah tadi? Oh, perjalanan. Akhirnya mulai tanggal 1 Mei itu kita balik tuh ke Indonesia pakai satu kapal itu ada 1.100 kru Indonesia. 1.100 kru Indonesia itu Pulang semua. pulang semua. Udah nambah tuh pengangguran Indonesia 1.000 orang. 1.000 orang lagi. Nganggur kan lu, otomatis nganggur kan. Kalau pulang Tapi itu di PT yang sama. Oh beda-beda. sama di PT ya disebutnya Holland Amerika Line itu ya kayak PT lah gitu kan. Ya udah akhirnya pulang, perjalanan 1 bulan itu sampai ke Priok. Tapi sebelum sampai Priok 2 hari sebelumnya kita mampir dulu di Filipina ya kan. Gua nggak tahu deh, kayaknya isi bahan bakar deh gitu kan. Setelah 2 hari, tanggal 29 yang di Filipina itu 29 Mei. Tanggal 30 Mei-nya itu sampai di di Jakarta, Tanjung Priok. Dan di Priok pun juga kita nggak bisa sandar. Gua nggak tahu kenapa, karena mungkin banyak kapal kargo yang udah sandar di sana, atau emang mungkin regulasi dari pemerintah, karena kita kan jatuhnya dari luar ya kan. Ya udah akhirnya kapal itu anchor di tengah, nggak jauh-jauh sih dari pelabuhan Tanjung Priok tuh, anchor. Terus kita turun dari kapal itu ke Berenang darat, kagak. oh enggak. Kali berapa? Pakai kena bom. Oh ada yang lemparin koin tuh. Itu di mana ya? Itu di mana ya? Oh, ini. Ada tuh. Lampung kayak ya. Di Bakahuni ada, Merak ada. Dari atas kayak lemparin gitu. koin ya. Iya di Merak ada tuh. Ya udah akhirnya diturunin pakai skoci ya namanya, sudah atau kita sebut namanya lifeboat. Wih, skoci. Jangan banyak-banyak, skoci juga udah kencang. Skoci gede cuy, ya kan. Jadi Skoci kan segini, gua nggak gede. Hah? Apa segini skoci? Waci. Coba. Sloki. gue mikir sih, serius gue mikir. Lanjut deh. Kepala malu. Ada yang nyampe jokesnya. Jolek dong, jolek. Kita nggak briefing dulu sih. Lanjut sampai lu berenang tadi. Enggak berenang. Oh, skoci. Naik lifeboat. Salah mulu. Naik lifeboat dari kapal ke daratan itu juga dikawal tuh sama apa sih? Kayak semacam marinir gitu, pakai apa sih yang kapal karet yang perahu karet yang kenceng tuh. Iya. Nah, itu dikawal kita. Buat tentara-tentara tuh. Iya di Indonesia itu udah di Priok jatuhnya tuh. Udah di Laut. ya itu dah pokoknya. Perahu kertas atau perahu karet gitu. Iya, perahu.
Perahu kertas mah itu Itu dong. perahu yang di ember. Itu yang di pasar, pakai minyak goreng. Jalannya muter-muter doang. Habis isi lagi pakai kapas. Jangan di bapak ya. Iya, gue main gitu tuh, gue mainan gituan gue. Sempet gue main gitu. Bang, tapi kalau lagi normal, itu makan nggak bareng di restoran itu? Enggak, di bawah. Jadi kalau normal Khusus karyawan ya. Jadi kalau normal itu ya kamu di atas, kita tinggal di bawah. Kamar gua aja ibarat kalau mungkin ada kacanya kali ya, mungkin udah di bawah air kali itu. Buat tempat tidur gua itu. Di paling bawah berarti ya. Tapi gue kayak pernah dengar Bang, kalau kerja di kapal pesiar gitu ya, dia bebas mau ngapain aja. Dia kayak mau makan apa aja Makan apa aja maksudnya? Oh, di fasilitas kapal itu. sebenarnya enggak kayak gitu sih. Oh, Jadi enggak kayak gitu. Jadi di sana itu kita di kapal bapak lu. Enggak, kan pernah dengar Pak. Kan lu kerja di situ, Beb. Pernah dengar kayak gitu. Oh iya, pernah Dia dengar. mau makan apa aja bisa, mau minum apa aja bisa. Iya, emang bener. enggak juga. Jadi Oh, enggak juga. jadi di bawah itu kita sebut apa? Kru area ya. Itu kita emang kayak punya kehidupan sendiri. Di situ ada kru bar, ada kru mes. Kru mes itu kayak tempat makan yang untuk memang didesain buat kru gitu kan. Itu di situ ada kru mes dan ada kitchennya sendiri buat chef yang masak buat kru-kru gitu. Jadi dibedain buat kru ya, di atas ya tamu gitu, passenger Tapi di lah. kru bar itu kru semua bebas. Bebas. Krubar di Krubar itu dia kayak sebenarnya Krubar itu kayak warung apa ya, kayak warung biasa. Oh. Cuma ya jualan kayak mie, terus kebutuhan lain. Di sini mah warkop namanya. Kan keren ya, makasih. Itu kan karena di pesiar dia dibikin Iya. agak Krubar Berarti bayar juga itu. bayar, Oh, bayar. bukan fasilitas. Kan, bayar. Enggak bebas berarti. Internet pun kita bayar loh di sana itu. Oh. Internet bayar, Bro. tapi tengah laut masih ini. Ada. Masih ada. Karena dia kan kapal punya satelit gede gitu kayak bola gitu kan. Nah, kita pakai wifi jatuhnya. Wifi juga bayar tuh. Ya itu sih salah satu yang kita boros dari situ kadang buat bayar beli wifi, beli air minum yang kayak aqua gitu. Ya. Itu beli di sana. Kan air banyak bro situ. Cuma Air laut. Udah dengan nyeduk aja. air laut bener. Ada sih ya air-airnya kayak public water fountain gitu yang bisa kita ambil kapan aja, cuma rasanya aneh gitu kan. Iya. Mendingan Itu kita beli Kayak udah air air laut filter kali. gitu ya. kayaknya sih ya Sulingan air laut ya. mungkin gitu kan. Gua nggak belajar sampai sejauh itu sih tuh air gimana di ininya ya kan. Oh. Cuma ya gua nggak ambil pusing, udah gua beli air di Krubar aja ya kan. Itu sekitar $1. $1 15.000. 15.000. Sekitar 15.000 sekarang ya. 14 Oh, itu yang tapi bukan yang seliter ya, yang agak gede yang 3 literan, 2 literan sekitar itu lah. Oh, ada yang ukuran gitu. Ada. Kan di sini kan nggak ada, cuma 1 liter Iya. doang. Oh. Itu buat beli air, bir juga dia jual, wine jual gitu kan. Cuma Terus mau bayar? bayar. Enggak apa-apa. Ya, soalnya pernah dengar Pak. Lu denger-denger doang. Kayak lagi. Terus katanya, oh bebas tuh kapal. Di dalam kapal gitu. Banyak sih emang yang ada berita-berita, oh kerja di kapal begini. Enak gitu. Sampai Mau minum gua tuh sepuasnya, pernah bebas. Iya, gua pernah dengar juga. Wah lu dapet cewek ya di mana-mana di Nah, setiap negara gitu. Pas lu pada bunyi itu kan dari tadi kan. Lu pada mau tanya Ayo aku. gua sengaja gua putar-putar Tadi dulu. segmen kedua. Itu gua putar-putar dulu karena gua tahu otak lu pasti mau nanya yang gitu-gitu nih kan. Dan lu beneran, itu pertanyaan nanti itu sebenarnya. beneran lu bisa bawa cewek. Itu nanti aja. Itu kan belum kelar. Tadi kan gua sampai rumah nih ya kan. Udah makan dulu. Gua enggak dengerin dulu ini. Lu ngobrol aja dulu dah. Ntar giliran udah cewek baru. Gimana ya? Tetep ditanyain. Lu lagi bentar lagi. Tinggal nunggu aja ini.
Ya udah. Terus sampai lo bawa cewek. Ih, enggak. Sampai situ Salah, sampai Priuk. Salah lagi. Sampai gua. Priuk. Salah mulu. Cewek aja terus lo. Priuk kan ada cewek, Bro. Ada. Ada kuli panggul mau. Berarti itu nggak bayar, bayar ya? Apanya ceweknya? Enggak. Ceweknya enggak bayar. Lu ngomongin cewek aja kok. Saya masih penasaran Pak, katanya tuh minum-minum di sono enak tuh kalau kerja di pesiar. Tapi emang minumannya bebas. enak ya sono ya? Iya minuman ya pasti enak, macamnya banyak Iya. ya kan. Terus keasliannya ya udah pasti ya Pasti. kan. Nggak kayak di sini ya kita beli Jack taunya oplosan ya kan. Nggak taunya ngegayung dari drum. Air hujan diindepin. Nah gitu sampai mana sampai Priuk ya, Hmm. Priuk terus sampai Priuk kita di karantina di hotel di Grand Mercure. Sombong gua mau sombong. Gratis. Sombong lagi gratis sombong. Di Mercure. Apa? Bener. Di Mercure dan Mercure Kemayoran yang di Jalan Benyamin Sueb tuh. Tahu Iya. nggak? Tahu nggak? Giung. Ah, itu dah Jiung di situ, tapi pas baru sampai ini dulu di PCR dulu. Semua. Iya yang lu nelpon gua tuh. Ah, iya. Gua pengen ke sono sebenarnya. Ya, Kok nggak langsung dipulangin Pak? enggak dong, karantina dulu. Kan dia dari Amerika gitu. Protokol Kan dari luar. Itu kan gua dari luar negeri ya kan. Waktu itu kan Amerika lagi rame banget tuh Iya. Covid. Heeh. Wah, lagi rame banget waktu itu. Beruntung lu sebenarnya dia masih bisa pulang. Iya, benar. Ah, Benar. Banyak yang nggak boleh kan waktu itu kan. Benar. Dari bandara ada lockdown. Ya karena kalau nggak dipulangin gila kan perusahaan ngasih makan ribuan kru tanpa adanya pemasukan gitu kan. Iya benar Dan rugi. perusahaan mikir udah kita pulangin aja mereka ya kan daripada harus ngasih makan berapa ribu orang tapi belum tahu sampai kapan ya. Udah akhirnya dipulangi dengan cara seperti itu. Kalau lo nggak dipulang-pulangin 2 tahun lo di situ. Iya. Ngapung aja. Iya. Terus sekarang masih pandemi kan? Ibarat Nggak kan. dibayar Pak. Iya sih. Perusahaan yang tekor. Nah, perusahaan yang tekor. Ah tapi tetap aja Ki, gue dibayar juga gue nggak mau ngapung di situ. 2 tahun lo ngapung bego. Iya sih. Kan itu 1000 kru bukan Jawa doang. Tujuannya masih mau ke situ. Itu bukan orang Indo doang Pak. Nah, masih tetap nggak mau ya mas kalau begitu. Bagaimana? Terus. Nah, gitu di PCR, habis itu kita di karantina 2 sekitar minggu berarti. enggak, seminggu waktu Seminggu itu doang. di Mercure seminggu tuh. Terus satu hotel tuh di booking bener-bener buat kru Buat karyawan gitu tuh ya. Iya, Holland Amerika lain. Duit Kita lagi. kita anak-anak biasanya sebutnya hall, soalnya kan HL ya kan, jadi nggak usah panjangan hall nyebutnya gitu. Oh. Anak hall nih, anak hall ya gitu. Anak lobang nih, anak lobang. Iya. Kalau lobang kan? Iya juga ya, bener ya. Iya. Anak lobang nih lobang. Cie, lobang apa? Ya? Lanjut. Nah, terus Gue agak ngilu kalau ngomongin lobang. gak buka-bukanya udah gak sabar mau ngomongin yang negatif. Iya, udah nyampe pulang. Pas lu udah pulang kan, gue udah tahu lu Oh, ngapain. iya, Gue main iya, ke iya. rumah lu langsung. Iya, Lu bener pulang, lewat itu. ya kan. Udah tuh singkat cerita, karantina seminggu, akhirnya gue balik dengan segala protokol, minta surat PCR karena gue itu kan negatif ya kan, alhamdulillah gue negatif, jadi gue bisa langsung balik. Tapi di rumah pun juga gue karantina dulu. Nggak boleh main dulu Nggak dia. boleh. Udah sampai rumah putus kontrak dong. Iya, jadi kalau kru kapal pesiar itu dia sistem gini, digaji selama kita itu di Kapal. kapal. Apa? Apa ya, kontrak laut lah ibaratnya gitu. Jadi selama di darat kita ya nggak digaji, Oh. nggak digaji gitu. Hmm. Nah udah sampai rumah ya udah akhirnya gue ketemu keluarga, ketemu anak. Pada saat itu sih ya masih ketemu ya kan. Iya. Itu Dia nggak sedih banget. korek mana ya? Ini. Nggak usah diomongin lah itulah. Nah terus Lu udah tuh. di gawe di kapal 6 tahun ya kan. Udah keliling dunia dong lu ya kan. Maksudnya trip lu nggak cuma benua Amerika doang kan? Iya betul. Eropa juga. Betul. Rusia berapa 2 kali gua kesana deh kalau nggak salah. Rusia 2 kali. Iya. Gua waktu itu pas lebar. Rusia mana? Rusia mana? Enggak, ini biar seru aja bro.
Ya udah ada sampai Keliling rumah. dunia tuh. Gue pernah waktu itu 2016. Jadi setiap kapal itu kan cruise-nya beda-beda ya tujuannya. Ada yang dia di Eropa, jadi keliling-keliling di Eropa gitu kan. Kalau gue kemarin itu di jatuhnya ya masih US Meksiko kan. Ada yang Asia juga. Waktu dulu pernah ke itu juga kan ke Liverpool. Nah, Gue iya. ngiri banget gua di Liverpool. Iya. Gue anak Big Red cuy. Oh yang foto di stadion itu. Iya, Iya di Anfield. Yang ngiri ya, yang ngiri ya. Ngiri gua di video call ya kan bro, gua lagi di Anfield nih. Aji gua bilang lagi di Anfield Ki, beneran. Gua lagi di ini nih. Ntar fotonya tunjukin foto. Di apa ya lu waktu itu? Museum Beatles ya? Di Beatles Story. Beatles Story. Beatles Story. Iya, lanjut gua bilang bro, oleh-oleh lah apa kek. Gantungan kunci, oleh-olehnya. Nggak di mana-mana ya. Kalau jalan-jalan ya, gantungan kunci. Kalau nggak gantungan kunci tempelan kulkas. Iya, Postcard kan gue pernah kasih lu postcard banyak banget waktu itu. postcard mana? Enggak, lu nggak ngasih gua. Postcard bukan sih? Waktu itu lu cuma ngasih gue inian, sorban. Waktu lu dari Israel. Oh iya dari Palestina itu ya. Dari Palestina ya. Ngasih gue sorban sama Liverpool tuh, gue nitip jersey kan waktu itu. Jersey mahal bro tuh ya. Namanya Tanah Abang. Tanah Abang. Belum gajian ya kan? Di Anfield, terus dia minta jersey. Aduh, tambah tua lah ya kan. Lu nggak usah video call. Iri. Kamu kan Itu kalau itu liburan. Enggak, itu lagi kerja. Cuma pas gue lagi off. Oh. Ntar gua jelasin nih gimana sistem kerjanya di sono dan gimana gua bisa. Ada off-nya juga. Ada off-nya, jam kerjanya gimana, terus nanti keluar tuh gua gimana gitu kan. Nah cuma udah nih tadi sampai rumah kan, udah sampai rumah ya kan. Ya udah akhirnya berlanjut sampai sekarang akhirnya ya itu setahun lebih gua berarti di rumah ini udah hampir Juni Juli setahun 3 bulan lah. nganggur. Ya kerja. Kerja. Sempet nganggur ya kan, waktu itu kan lagi Harga diri lah gila cowok. susah cari nganggur. kerja ya kan. Nganggur. Henry. Apa itu nganggur? Lu nganggur aja masih kesiangan tuh. Sempet sih waktu itu gua nganggur itu ya dari rumah tuh Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan berarti gua nganggur. 5 bulan nganggur. Ya itu dan akhirnya terjadi segala drama ya kan. Ntar aja itu mah ceritanya. Ntar aja lain segmen ya. Iya, di Everlove itu. Oh, di Everlove ya? Iya. Terus akhirnya Jangan November. kamu dulu ya. Pokoknya love melulu. Iya. Oh ya lo salah mulu perasaan itu slogannya ya. Iya. Ganti-ganti mulu. Lanjut deh podcast aja nggak usah ngomongin Everlove. Bro, gue penasaran sama ini ya, maksudnya yang lu keliling dunia gitu ya kan, segala macam apa. Lu ada kangen nggak sama tanah air? Banget. Lu maksudnya kan kalau pas lu lagi gawe nih lu berangkat, pulangnya lama kan? Lama. Berapa bulan sih biasanya? Dulu pas gua pertama kali naik itu 10 bulan gua. 10 bulan 10 bulan kali pulang. Nah, 10 bulan 10 baru bulan balik. sekali. Terus 2 tahun kemudian kontraknya itu dikurangin dari perusahaan jadi 9 bulan sampai sekarang terakhir gua kemarin naik itu udah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 Nah itu di rumah berapa Di lama? rumah Kalau itu pulang? sekitar sebenarnya pas kita mau pulang dari kapal itu kita udah dapet schedule sekitar 3 bulan lah di rumah itu. Sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan terus balik lagi. Iya, 3 bulan 4 bulan balik lagi. Kangen dong tanah air. Wah banget bro. Lu tahu nggak gua kalau mau berangkat kapal itu kan koper gua gede tuh. Isinya apa? Baju sedikit. Isinya tuh sambal terasi. Mau buat di kapal. Iya. Terus apa namanya orek tempe kering gitu ya kan. Terus Indomie kayak gitu-gitu. Lu kan ada di sono. Ya, tapi kan pas kita baru sampai kapal, kita belum gajian coy. Jadi buat bertahan selama sebulan ya kan. Iya, Buat iya, bertahan bener. selama sebulan kita ya makan-makan yang kita bawa dari rumah. Berarti itu lu bekal buat sebulan tuh orek sebulan. Kenapa ya, 2 minggu juga habis. Soalnya gini nih, kru baru datang, ada kru baru datang. Tuh orang-orang Indonesia tuh, lu apa mas gitu kan. Bateran ya. Barteran bisa dikasih air yang gue bilang tadi tuh yang beli itu dikasih air, ntar ya kita kasih balik. Kayak digulung ya. Iya, gue bawa sambal terasi, sambal ABC yang saset gitu, itu wah banyak pokoknya tuh. Jadi pokoknya makanan-makanan rumah gitu kan gue bawa. Jadi ya untuk ngilangin rasa kangen.
biasanya sih gue sebulan 2 bulan itu belum kangen banget karena ya lidah masih biasa, masih terasa lah rasa masakan Indonesia Rasa gitu Indonesianya masih kan. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, wih itu lagi bener-bener enak banget makan pecel lele ya kan. Lu orang yang homesick banget gak sih gitu? Enggak sih, kalau gua sebulan gua pasti homesick biasa lah ya, kayak kangen anak, waktu itu kangen istri ya kan, terus orang tua ya Iya, kan, pasti ya. kangen main sama teman-teman. Tapi kalau udah 2 bulan, 3 bulan sampai seterusnya udah nggak homesick. Justru homesicknya gua malah kayak kangen makan Makanan khas Indonesia. jajanan apa segala, telur gulung, cilor kayak gitu. Iya. Bener. Oh, di sana makannya apa? Makan itu di sana ya Hotdog gitu. ya kalau buat Ini yang tanya itu loh. Itu. Jawab aja. Maaf. makanannya di sana yang paling sering itu ada kita sebut daging kotak. Jadi kayak daging rendang dipotong kotak-kotak gitu. Kelihatannya kayak rendang, Bro. Tapi pas dimakan hambar. Bukan rendang. Bukan. Rendang cuma punya Indonesia. Iya lah. Ada itu udah Oh, enggak nasi ya? Nasi ada. Nasi ada. Cuma ya begitu menu-menunya tuh paling kayak sejenis kayak capcay gitu. Terus Gua waktu di Amerika nggak ada nasi, Bro. Dari kemana? Rice adanya. anjir. Bisa. Aduh. Iya. Gue bingung mau ngomong apa ya? Sampai lu bawa cewek. Belum. Ya itu makanan nggak ada rasanya. Apa ya, rempah-rempahnya kali karena Kurang ya. lidah kita kan biasa makan itu rempah-rempahnya kuat ya kan. Taunya pas di sana ya paling apa sih, gue nggak ngerti juga rempah-rempah di sana tuh, pokoknya nggak ada deh rempah-rempah itu. Itu lu masih termasuk ini, Bro, Apa tuh? nasionalis. Oh iya, sekarang gimana sejauh Ada lu yang orang yang pergi ke sono gitu kan, sebule gitu ya? pas balik ke Indonesia ya kan, wah sosok British, sosok bule gaya kan. Banyak. Siapa? Gede, lu nggak punya temen nih? Masih ada. Itu temen lu yang bebas katanya? Enggak gitu. Gimana sih? Nggak bisa men, ya bisa dihapus nih, berarti kita tetap merah putih ya kan, lidah Wih, kita lidah iya, Indonesia ya kan, mau gua jauh pergi kemana tetap aja kangen rumah gitu kan, Cepat aja. kangen makanan. Yang ini bro, yang waktu lu ke Israel tuh, Nah, kan lagi chaos tuh, Israel sama Palestina. Lu ke jalur Gaza gak? Enggak, gila kali lu gua Nggak jalur boleh. Gaza. Kalau gua ke jalur Gaza ya gua nggak tahu masih ada di sini apa enggak. Nggak boleh? Nggak boleh. Sebenarnya waktu gua ke Israel itu 2016 itu, waktu itu sebenarnya nggak keos-keos banget, emang lagi Tegang adem lah. lah, lagi adem. Oh, lagi adem. Cuma ketegangan itu kan yang di jalur Gaza itu kan. Mm-mm. Nah, waktu itu akhirnya gua ikut kru tour. Jadi gua di sana itu ada namanya kru tour. Kru tour ke Aqsa, Masjidil Aqsa. Itu kan deket jalur Gaza bro. Gua nggak tahu jalur Gaza di mana. Pas sana, oh ini Aqsa, ya udah. Jalur Gaza di mana ya? Ada jalurnya pokoknya situ. Kayaknya sih jalur alternatif. Lu nggak buka Google sih. Iya. Iya Google. bener sih kayak bingung gua mau ngomong apa. Lu ke Aqsa. Aqsa. Muslim. Situasinya di sana gimana? Waktu itu sih adem gitu. Jadi pertama turun dari bis kita kru tour sampai di, gua lupa ya namanya waktu itu. Pokoknya di kan ada guide-nya gitu ya. Iya. Itu ngelewatin tembok ratapan tuh, Western Wall itu dulu. Iya, Lewatin kan, itu kan di bawahnya. Ya, iya benar-benar. Di bawahnya masjid kan. Gua tembok tahu itu. sih. Ya, gua kan dulu kan ini. Gua kayak percaya mulu kalau gua ngomong. Enggak, soalnya pas banget gua ngomong tembok ratapan gitu kan. Iya, gua suka meratap ya enggak. Jadi posisinya nih kini Nah. Masjid Al-Aqsa nih, masjid suci. Di bawah itu kan ada tembok tuh, tembok masjid. Nah itu tembok untuk orang Yahudi sembahyang. Oh, Nah Muslim di masjidnya. Atasnya. Temboknya nempel sama masjid. Nah makanya itu sering kecot di situ. Orang Yahudi sama orang Muslim Iya, ya kan. betul. Tuh.
ya itu ngelewatin itu dulu kan, Western Wall, terus beberapa ada ngelewatin pasar juga waktu itu. Cuma gue lupa nama pasarnya waktu itu. Dan di pasar itu antara orang Muslim dan Yahudi ya berbaur, mereka berjualan gitu. Sebenarnya mereka berbaur ya? Iya, gue makanya sih. Adem ya? Iya, Malah nggak ada itu. kok bisa berbaur ya pas waktu itu gue pertama kali ke situ tuh yang ada di pikiran gue tuh kayak mungkin Yahudi sama Islam tuh. Nah kayak gitu. Ternyata si guide-nya bilang itu di sini orang Yahudi, ya orang Nasrani, Islam, mereka bergabung Gabung. di situ. Iya, gabung di situ. Tapi kalau yang di berita-berita ini yang kita lihat kan nah, tembak-tembakan, bom-boman ya. oh iya. Oh itu udah beda konteks. Beda konteks sih. Oh, kita nggak usah ngomong itu berat lu. Gila gue lagi di sono aja nih ya. Ngapain? Gue dibawain sorban sama dia dari Israel, ya kan? Masih ada tuh sorbannya di rumah. Lu pakai nggak? Pakai gue kalau Lu ngapain? Jumatan. Oh, Kalau Jumatan. Kirain. Sorban gue. Terus. Bukan mata lu pada enggak. Ya. Ini hari apa emang? Jumat. Kan lupa. Nggak makan hari ini. Jumatan gue tadi. Jumatan. Buru-buru gue tadi dari kantor ya kan. Wah, gue Jumatan nih. Oh, malam Jumat tuh Jumatan. Iya, tadi siang. Hampir keceplosan. Beneran gue tadi Jumatan beneran, sumpah. Cuma pas sampai masjid udah akhirnya sholat, wah gue buru-buru. Alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dapat juga ya. Parkiran dapat. Enggak, gue jalan kaki ke masjid tadi. Enggak. Ibarat Susah ngilangin itu. Berangkat pakai apa, pulang pakai apa ya? Gue udah nggak nyolong sendal gue. Oh, berarti dulu iya? Kan dia bilang sekarang gue udah nggak nyolong sendal. Dulu sering. Dulu sendal. Jelek aja. Tapi lu nggak ngeri bro, maksudnya pas itu kan zona perang ya kan? Nah, enggak sih, gue nggak ngerasa gimana ya, nggak insecure apa gimana gitu ya. Udah dalam hati gue di sini damai ya kan. Tapi kalau turis dicolek-colek juga nggak sih? Dicolek-colek sama siapanya? Tentara Israel atau Enggak enggak ya? Enggak ada sangkut pautnya ya? Enggak ada. Jadi kita benar-benar sama guide itu dibawa lewat pasar, terus itu baru sampai ke area Aqsa. Tapi lewat ini dulu waktu itu ada namanya masjid itu yang namanya Dome of the Rock, kalau nggak salah namanya itu. Oh iya, namanya Dome of the Rock itu kita belok kanan baru deh kelihatan tuh masjid Al-Aqsa itu. Vesperius tuh. Hah? The Rock kan, The Rock. Vesperius, The Rock. The Rock ya gue. Agak garing sih ya gue. Rugi gue. Trik. Serius dong. Guyon ya. Lama-lama Lu paling seru nih bro. Nah, Eropa udah, Amerika udah, Rusia, Asia, lu udah keliling dunia. Negara yang paling menurut lu paling keren, paling asik yang pernah lu singgahin? mana ya? Kalau menurut gue sih semua negara itu apa ya, punya karakternya masing-masing ya. Kalau negara itu kan misalkan kayak di negara sini, kalau gue sih lebih seneng kuliner. Iya kan. Gimana? Santai. Lu tanya gitu banget ya. Gua ada rencana pengen holiday. Cuma tempat yang paling gue senengnya itu di Madeira. Tau nggak Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Portugal. Wih, itu Pulau Madeira keren. Itu serius keren. Iya, masa gue bercanda? Gua kesana. Main. Kuliner. Di mana? Moderna. Apa tadi namanya? Madeira. Madeira. Ya, tempat kelahirannya Cristiano Ronaldo. Itu jago banget tuh. Terus gua ke museumnya gua. Museum Ronaldo. Museum Ronaldo, trofi-trofinya ditaruh di situ. Terus
Ada hotelnya dia juga di situ. Hotelnya Ronaldo. Ya iya masa hotelnya Bang Giung. Itu yang museumnya yang depannya ada patungnya Ronaldo itu. Iya, yang potongnya lagi gini nih, mirip gak gua kalau lagi gini? Iya yang gitu. Nih kayak gini nih. Itu di dalamnya ada patung Jokowi juga. Ih, ngapain? Enggak salah ya? Salah mulu. Gamparin gua. Gamparin gua. Basah aja. Semangat ya, Jangan serius. Lu udah mau masuk segmen ini nih yang seru nih. Kuliner. Lu makanan apa? Di sono. Kuliner, ya makanan khas dari negara-negara tersebut. Apaan? Portugal apa tuh makanan khasnya gitu? Madura. Gua lupa namanya tuh ya. Tapi enak sih. Enak banget gitu pokoknya. Jenis sayur-sayuran, daging-dagingan, Ya. kacang-kacangan. Ya, dikit lagi. Ya. Iya aja lu tahu enggak? Besar gua sebut. Oh, iya. Namanya apa ya? Jenisnya. Ya kalau di Eropa sih mostly kebanyakan ini sih kayak paling pasta kayak gitu. Oh, iya. Gua agak lupa sih kalau untuk ditanyain makanannya apa ya kan. Tapi ada beberapa, wah gue suka nih makanan ini. Tapi pas giliran di sini gue lupa nih. Lu pas lu hunting nih kuliner. Sambal terasi lu bawa nggak? Yang enggak lah, ya kali gue bawa terasi. Cocok. Dia kan kangen katanya. Masakan Indonesia. Ya adalah kalanya lidah kita dimanjakan dulu pakai makanan-makanan Eropa gitu kan. Pasti itu. Apa? Yang sekarang ya. Ya, gue kalau keluar itu, wah ini kalau keluar kapal nih biasanya cari makanan gitu kan. Jajan. Belanjanya Enggak. Makan doang ya kan. Jajan. Kenapa? Ya kan. Lu bilang 10 bulan lu di laut ya kan, nggak pulang-pulang, katanya lu bilang lu kangen sama istri. Gue udah mulai mau nanggep nih. Mau nanya apa nih? Kita cowok semua nih jangan munafik. Udah tahu nih arahnya mau kemana nih. Udah lama nggak keluar dari ngobrol. Iya, kemarin gini. Hah? Ya self service aja lah bro. Semua ngajak bule. Iya, kalau lu tampal lu kayak orang tuh cewek-cewek. Banget. Pasti ya. Sampai kapal gue ngeliat Tapi grup pakai gitu. pakaiannya mah sesuai Suka-suka. Iya, ya walaupun masih ada lah untuk berpakaian sopan, peraturannya kalau di kru area gitu kan nggak boleh pakai tank top segala macam yang ya mengumbar apa sih birahi ya kan. Si birahi tadi. Liatin mereka, ya bohong kalau nggak sange ya kan, masih self service doang. Lu udah di kamar coli gitu sendiri aja. Gue banget jalan-jalan. Gue padahal tuh udah mencari bahasa yang paling tidak tuh enak gitu. Itu terlalu bangga sih dia. Disebut juga colinya. Bohong ya kan ya. Ya gitu. Iya kan. Berarti pernah. Apanya? Ya, itu tadi yang maksud. Kalau misalnya Kalau di kapal gitu, pasti ada jam bebas ya kan? Ada. Pasti lu pinggir-pinggir kan itu. Iya. Nah, itu dulu. Ya ngelihat sih. Jadi gini kalau di sana tuh di tempat gua kerja ada namanya yang gua bilang tadi kru bar. Itu kru bar ada yang untuk kayak jualan yang tadi gua bilang minuman, air putih, ada juga kru bar yang emang yang didesain itu untuk para officer kayak staff kapten, ya bule-bule yang orang-orang atas lah gitu kan. Nah di dalam namanya kita sebut officer bar gitu.
Officer bar itu ya emang didesain kayak bar-bar gitu. Dia ada barnya, dia ada lampu-lampunya, musik segala macam. Emang bar beneran. Iya. Bukan warkop yang kayak tadi. Warung dongdot tuh. Dongdot. Terus ya udah di situ banyak lah. Kan di sana kru bule juga ada yang entertainer ya, kayak penyanyi, dancer, yang dimana mereka itu ya orang-orang bule, Amerika, Eropa, ya kan. Ya begitu, kayak mereka abis party malam ini, ya terus keluar dari kru bar, gua ngeliat itu, wih, ya kan, ya traveling, ya kan. Tapi ada Plus yang itu ya udah deh gue bahas deh sekarang deh gini deh. Gue perih lagi. Besok beli Exos dong. Udah tuh. Nah, bule. Gini. Jadi kan gue mulai dari yang ini dulu ya. Gimana gue bisa keluar ke kapal pas lagi kapal sandar ya kan. Gue ya. Masih ada. Cewek. Iya, waktu luang tuh. Waktu luang ya biasa gue bisa kerja dari jam setengah 6 pagi ya kan sampai jam 1 atau setengah 2 ya kan. Misalkan pada hari itu kapal gue lagi sandar ya kan. Nah setengah 2 atau jam 2 itu gue tuh off sampai jam 5 sore. Lama juga tuh. Nah, 3 jam lah ya. 3 jam lah kurang lebih. Ya itu bisa lu pakai buat tidur atau kalau emang kapal sandar nih di negara mana lu mau keluar. belanja gitu. Belanja. Wah, kalau udah keluar itu udah urusan masing-masing, mau belanja, mau makan, mau beli souvenir. Jajan souvenir. Jajan baju. Jajan. Tahan dulu. Terus ya buat ya itu pokoknya kalau keluar terserah lu mau nyari yang hal negatif ada, yang cari yang hal positif juga ada. Yang hal negatif tuh kayak kita judi ya kan. Oh iya. Kasino banyak ya kan. Itu masih ada. Terus moler ya. Kita sebutnya kalau anak kapal tuh moler cewek. Boleh. Yang pisang dibungkus goreng. Molen. Beda satu huruf sih ya. Nanti gue ikut bapak semua. Men. Yang dibungkus tuh oleh. Ya itu terserah lu keluar lu mau cari apa, mau cari makan kah, mau cari yang negatif bisa. Kalau moler nggak? moler ya yang gue bilang tadi dulu pas pertama berangkat, pertama di yang lu tanya tadi tuh. Orang-orangnya ya kan. Sedikit cerita, ya sedikit cerita. Tanya kalau ngeliat bareng Gua Iya. Boleh gua Depok, gua orang Depok. Siapa? Lanjutnya deh. Lanjutnya deh. Boleh pasti Pak ya. Ngeliat orang bule nih. Orang dong kayak mantap ini. Pati lagi kan ya. Wah. Blonde. Asik. Kayak jangan diganti. Enak Boleh dong. Enggak, denger dulu. 2000 berapa dulu tuh 2015 kayaknya deh gue belum pulang. Waktu itu gue di kapal nama kapalnya MS Zandam. Nama apa ya? Nama kota kalau nggak salah di Belanda. Waktu itu cruise gue itu di Amerika Selatan. Mulai Negara mana? Mulainya itu dari Chili, Puerto Valparaiso namanya itu, terus turun ke bawah ke Antartik.
Antartika Antartika ya kan, kita eksplor Antartika, terus finish di Buenos Aires di Argentina tuh ya kan. Nah di Argentina tuh kita kayak kapalnya itu overnight sekitar 3 hari, iya 3 hari 2 malam. Nurunin hari pertama nurunin penumpang, ya kan. Hari keduanya masukin penumpang. Nah, itu 3 hari 2 malam itu kita kapal bener-bener overnight. Jadi kapal ya nginep di pelabuhan itu. Ya singkat cerita, orang udah malam kerjaan udah selesai ya kan, kalau udah malam udah cerah mau keluar ya kan. Keluar lah sama teman-teman gitu kan. Kemana nama anak baru kan, ikut aja yang orang-orang lama. Mainlah gua ke Simans Club ya kan. Simans Club gitu. Ramainya daerah Casablanca waktu di sana itu. Oh, Oh, sini dong. Kokas. Sono. Kalau anak-anak bilangnya kokas. Iya, kokas ya betul. Kayak gitu. Argentina nih, Casablanca Argentina. Iya, Casablanca Argentina situ Simans Club. Wih, gua baru tahu Simans Club gini ya kan. Minum ada, segala ada, cewek ada ya kan. Ya udah ngeliat teman-teman yang alim nih, yang kita tahu alim nih di kapal. Iya. Dia lagi begini ya kan. Ya tahu lah siapa ya kan. Iya, sama ini bininya Batistuta. Argentina ya kan? Messi. Ya udah situ, wih, dia tuh, wah dia tuh ya kan. Terus ya udah akhirnya gue tadi nggak mau tuh kayak gitu-gitu kan, cuma namanya anak baru ya kan. Anjing, lu nggak mau. Anak baru. Awalnya cuma Soalnya enak.